Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sino News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Hari ini Amarzoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan aktor Amarzoni kembali menjalani sidang sejak pukul 10 pagi tadi. Dan agenda kali ini pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diketahui pesinetron Amarzoni ini sudah bolak-balik pemirsa ya, terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram ini. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas super maximum security Nusa Kambangan. Dalam persidangan, Amar menyerahkan bukti terkait dugaan pemerasan sebesar 300 juta rupiah kepada hakim yang membuat jaksa menanggapi secara tegas. Ya, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Pak Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan kali ini. Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK. Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Kita ke kasus lain, pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya Kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya pada hari ini. Dan pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan undang-undang kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari, berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Dan gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau doktif ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan akan ditandatangani besok. Dan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu muka langsung dengan Presiden Donald Trump. Kedua negara sepakat memberlakukan tarif 19% untuk Indonesia dan 0% untuk biaya masuk produk Amerika. Presiden didampingi 20 pelaku usaha Indonesia melakukan finalisasi kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo dan Presiden Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut. Pengamat ekonomi menilai langkah strategis dengan menyepakati tarif resiprokal Trump akan membuka peluang lebih besar pasar ekspor produk Indonesia di Amerika Serikat, di mana sektor industri padat karya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapat tarif lebih kompetitif. Ini Indonesia sepakat untuk menurunkan biaya masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat. Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya chance, punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah. Bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya
mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan sampai dengan 0%. Ya, viral di media sosial pemirsa, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi tembok ratapan Solo. Dan perubahan nama itu bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Ya, ini kelihatannya kerjaannya netizen yang kreatif begitu ya. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Dan hal ini tentu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tidak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Dan hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang. Mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat umum. Ya, ada-ada saja. Tapi di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.